Seseorang yang mengumpulkan harta, dalam dirinya nanti ada sifat rakus. Mau tidak mau kita, senang tidak senang, kita akan merasakan ada sifat rakus dalam diri kita. Betul ya Pak? Betul apa enggak? Ya Allah, ini kalau usaha gitu, pasti ini ada saingan usaha, ada ya Pak ya, sampai sikut kanan sikut kiri, tendang kanan tendang kiri gitu. Untuk apa? Mendapatkan harta benda, saling hasud, saling zalim antara satu dengan yang lainnya, saling jatuhkan. Di depan mungkin ketawa-ketawa, tapi di belakang itu ya Masya Allah, itulah harta. Dan emang yang bikin ribut di dunia ini adalah masalah harta. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Jamiat Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para atba'ut tabiin, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang, menginjak kepada maqalah yang ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu asyara. Maqalah yang ke-19.
Maqalah yang ke-19 ini akan menceritakan tentang tiada harta tanpa disertai 5 perkara yang tercela. Tiada harta tanpa disertai 5 perkara yang tercela. Masih seputar harta ya. An Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dari Sufyan Tsauri, semoga Allah selalu merahmatinya, beliau pernah mengatakan, la yajtami'u fi hada zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu hisalin. La yajtami'u, tidaklah berkumpul, fi hada zamani, di dalam zaman ini, li ahadin, kepada seseorang, apa? Malun, harta, illa, kecuali, wa indahu khamsu hisalin, kecuali di sisinya, di sisi orang tersebut ada khamsu hisalin, 5 perkara. Ai sifatul madmumah, sifat-sifat yang tercela. Yang pertama, tulul amal. Sifat yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ay taraqqabu ma yastab'idu husuluh, bertumpak-tumpak gitu, bertingkat-tingkat, sesuatu yang semakin jauh untuk dihasilkannya. Tulul amal. Jadi semakin terus menghayal, pingin ini, sesudah ini pingin itu, susah itu pingin terus itu. terus. Dan ini kebanyakan kita itu ya seperti itu terhadap harta. Setelah punya 1 juta pengen 2 juta, setelah 2 juta pengen terus sampai terbatas. Pengennya kita punya T-T-an ya, 1 T, 2 T, 3 T. Akhirnya tewasnya. T yang terakhir tewas, belum sampai T, tewas, meninggal dunia. Itulah tulul amal, terus harta itu ya, Masya Allah. Yang kedua, wahirsu qalb, wahirsun ghalib ay farragibu fid dunya malumun wa talibu fuduliha madmumun wa rabbu innama tuhtasu bima jawa jahadal haja. Wa hirsun ghalib. Dan yang kedua, sifat yang tercela yang kedua yaitu hirsun ghalib, yaitu rakus. Itu ya, dikuasai kerakusan. Faragibu fid dunya malumun, orang yang terlalu cinta terhadap dunia itu malumun, dicela. Wa talibun fuduliha madmumun, dan yang mencari lebihnya itu madmumun, juga dicela. Jadi seseorang yang mengumpulkan harta, dalam dirinya nanti ada sifat rakus. Mau tidak mau kita, senang tidak senang, kita akan merasakan ada sifat rakus dalam diri kita. Betul ya Pak? Betul apa enggak? Ya Allah,
Ini kalau usaha gitu, pasti ini ada saingan usaha, ada ya Pak ya. Sampai sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri gitu. Untuk apa? Mendapatkan harta benda, saling hasud, saling zalim antara satu dengan yang lainnya, saling jatuhkan. Di depan mungkin ketawa-ketawa, tapi di belakang itu ya Masya Allah, itulah harta. Dan emang yang bikin ribut di dunia ini adalah masalah harta. Betul ya. Jarang diributin kalau masalah ibadah. Wah, orang mah rajin gitu, berjamaah, rajin pengajian, ribut masalah kita, adakah? Gak ada, gak pernah ada. Yang diributin pasti masalah dunia, harta, Masya Allah. Dan juga orang-orang yang memiliki harta ini, Masya Allah, harus hati-hati. Ini ada sifat yang kedua yang tercela, yaitu rakus. Ya. Dan rakus kalau tiba dalam diri seseorang ini bahaya, Pak. Bisa menghalalkan segala cara, apapun caranya, yang penting banyak harta. Sampai-sampai orang memuja dan sebagainya. Ada apa ya? Memuja ke gunung apa tuh? Gunung Kawi, Gunung Kemukus dan sebagainya. Pengen apa? Harta, Masya Allah. Sampai digadaikan keimanannya, sampai copot keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin harta. Masya Allah. Ini hati-hati, hati-hati. Hirus gitu ya, jadi rakus ya. Selanjutnya sifat yang tercela yaitu wasihun sadid, Masya Allah. Yang ketiga, sifat yang tercela yang ketiga yaitu syihun. Syihun itu bukhlun muta'un, yaitu pelit yang sangat gitu ya. Syihun itu lebih berat daripada bukhlun gitu ya. Syihun itu lebih buruk daripada bukhlun. Kalau bahil itu masih ada, jadi bahil mah ke orang lain, iya. Tapi kalau syihun ini kepada siapapun, bahkan terhadap dirinya sendiri. Wah, ini yang bahaya ini, gitu ya. Ini yang bahaya. Jadi boro-boro gitu ya. Buat keluarganya, buat dirinya sendiri pun itu bahil sekali, pelit segala macam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini ya. Makanya hati-hati ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta. Dia bisa menjerumuskan, membuat kita itu jadi apa? Bahil. Apalagi hartanya itu sudah masuk ke dalam hati. Kalau hartanya sudah menusuk ke dalam hati kita, maka sulit untuk keluar lagi. Bukan berarti agama Islam itu menolak atau melarang kita kaya. Bahkan kita itu harus kaya. Tetapi masalah harta benda itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Gak apa-apa, harta itu sampailah di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena sudah masuk ke dalam hati susah. Iya, susah untuk dikeluarkannya, betul. Ya. Kalau ada yang minta-minta sumbangan, maaf ya, lagi bulan tua gitu ya. Gitu ya, lagi bulan tua. Padahal di rumahnya ada. Lagi ada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Allah minta bantuan ke kita, tetangga kita, bahkan gitu ya.
orang tua kita, ini yang paling berat. Orang tua kita yang minta bantuan ke kita, kadang kita mikir-mikir dulu, kita apa enggak Pak? Kita apa enggak kira-kira? Masya Allah, insya Allah kita mangga jauh lah. Tetapi kalau harta sudah masuk menusuk ke dalam hati kita, maka akan pelit, koretnya minta ampun, syihunnya Masya Allah. Itu ya bahilnya, terus itu ya bahil. Sampai mati pun yang ada dalam pikirannya adalah harta, itu ya Masya Allah. Jadi diikat dengan harta, dikuasai oleh harta, menjadi hamba harta, itu ya, menjadi hamba harta. Padahal kita suka itu yang membacakan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi buktinya Tuhan kita adalah harta kita, Tuhan kita adalah jabatan kita, Tuhan kita adalah atasan kita dan sebagainya. Masya Allah. Makanya la ilaha illallah itu mudah diucapkan tetapi berat untuk diamalkan. Tapi kata baginda Rasul, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Itu mudah tetapi susah untuk dipraktekannya. Mudah-mudahan la ilaha illallah itu mendarah daging dalam diri kita, sampai ke balung, sampai ke sumsum kita. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang memberikan rizki kecuali Allah, yang memberikan keamanan adalah Allah, yang memberikan kesehatan hanyalah Allah. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ini sifat yang tercela yang ketiga bagi orang-orang yang memiliki harta emas, sihun syadid, yaitu bahil, koret yang sangat-sangat koret. Selanjutnya wakilatul wara. Sifat yang tercela selanjutnya adalah killatul wara. Jadi sedikit apiknya. Ai adamu, bahkan tidak ada apik sama sekali. Apa yang disebut wara itu, fal wara huwa istinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil maharamat. Jadi wara itu adalah menjauhi perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang masih abu-abu, perkara-perkara yang masih simpang siur antara halal dan haramnya, belum jelas halal dan haram masuk ke subhat. Kenapa dia menjauhi perkara yang subhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat? Karena dia takut bisa terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Jadi takut sampai terjatuh kepada yang haram, maka yang subhat pun dijauhi. Itulah. Bahkan nih orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin, yang perkara yang halal pun dia kurangi, yang perkara halal pun dia kurangi. Jadi kalau makan itu tidak sampai penuh itu perutnya itu, apalagi sampai muntah. Itu ya. Jadi sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga buat makanan, sepertiga lagi buat minuman, sepertiga lagi buat napas. Itu sesuai dengan aturan. Ini jadi orang yang memiliki harta, awas, itu sifat yang tercela. Selanjutnya tidak memiliki wara, tidak afik, tidak selektif, apapun masuk. Itu yang penting harta. Ya, ya Allah. Tapi ada orang-orang yang sekarang, Ustaz, katanya jangankan yang halal katanya, yang haram pun sekarang mah susah. Ada seperti itu ngomongnya.
Padahal masih banyak jalan untuk menuju yang halal. Ngapain nyari yang haram? Itu cari dulu perkara yang halal sebelum perkara yang haram. Kalau sudah tidak ada lagi yang halal di muka bumi ini, yang ada cuma yang haram, ya gak apa-apa yang haram. Seperti itu. Itu dalam kondisi keadaan darurat. Wakila huwa mulazamatul amalil jamilah. Wa nisyanul akhirat, kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima di sisi orang yang memiliki harta itu wa nisyanul akhirat. Ada sifat yang tercela yang harus kita hindari, adalah nisyanul akhirat, lupa akhirat, ya, lupa kehidupan akhirat itu. Ini yang paling berat ya, nisyanul akhirat, sampai kita lupa akhirat, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, zakat, ibadah haji dan sebagainya. Kenapa? Nah, karena sudah diliputi oleh kekuasaan hartanya, makanya dia lupa akhirat, lupa kembali. Itu ya, lupa kembali, padahal dia akan kembali. Karena tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Makanya bahaya efeknya daripada harta yang tercela itu adalah sampai kita lupa akhirat. Masya Allah. Ini jangan sampai kita lupa akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu lebih baik bagi dan lebih utama untuk kita. Maka utamakan dulu akhirat. Hai irkibu markubukum wasiru fi tariqil akhirat. Langgengkan terus menerus kita beramal, amal yang sebanyak-banyaknya, amal soleh yang sebanyak-banyak untuk menuju fi tariqil akhirat, di jalan akhirat. Jalan menuju akhirat itu sangat panjang, makanya membutuhkan bekal yang banyak. Itu ya. Maka berbekallah kita dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu taqwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Berbekallah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu taqwa, gitu ya. Nah, ini 5 hal yang ada dalam diri seseorang yang memiliki harta. Tiada harta tanpa disertai 5 perkara yang tercela. Apa yang pertama? Tulul amal, panjang angan. Yang kedua, hirsul ghalib, rakus, dikuasai kerakusan. Yang ketiga, syihun sadid, pelit yang sangat pelit. Terus yang keempat, wakilatul waro, tidak ada apik. Kemudian yang terakhir, nisyanul akhirat, lupa akhirat. Ya Allah, ini gambaran nasihat buat kita ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda. Ingat bahwa dalam harta kita itu pasti ada hak orang lain, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin dan sebagainya. Mungkin ada hak mereka, mungkin Allah kasih jalan buat mereka itu melalui tangan-tangan kita. Sok gitu ya, bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Mungkin bagi kita tidak ada nilainya sama sekali, tetapi bagi mereka sangat berarti, sangat berharga, gitu ya. Oleh karena itu, sok sisihkan di antara harta kita, gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, gitu ya. Sudah cukup. Maaf kalau suaranya seperti begini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, ya,
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan segala yang kita cita-citakan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa salli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.